Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrijal dari Universitas Pamulang kelas 07 TPLM 008, yang dimana saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS keamanan komputer. Jadi pertama-tama kita buka VirtualBox. Oke, sambil menunggu VirtualBox dibuka, karena saya sudah ada memiliki catatan tersendiri, mari kita buka kembali dengan Notepad++ ya. Oke, ketika sudah dibuka VirtualBox-nya, mari kita run saja server kita dengan mengklik start ya. Jadi saya memiliki catatan yang dimana ini adalah catatan untuk hal-hal prosesnya yang di sini, dan catatan yang di sini adalah untuk port apa saja yang digunakan dan tahap-tahapnya. Sambil menunggu servernya dibuka. Oke, servernya sudah run. Kita lihat ya. Servernya sedang booting. Proses bootingnya cukup lama ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan step by stepnya mengenai tugas yang di share untuk proyek UAS semester 7 ini ya. Oke, masih dalam proses booting. Oh ya, untuk info, jadi sebelum tadi di start tentunya ada setting di VirtualBox-nya ya. Kita masuk ke setting. Nah, kita settingnya di bagian networknya. Jadi adapter satu ini kita menggunakan brick adapter ya. Lalu yang kedua, adapter 2 ini kita menggunakan NAT. Waktu adapter 3 kita menggunakan host only adapter. Oke. Setelah ini sudah disetting semua, kita klik OK. Lanjut kita klik start. Oke. Itu masih tambahan, lalu masih proses booting ya ini. Oke, ini sudah masuk ya. Kita login saja langsung dengan nama kita Rizal. Lalu kita masuk password yang sudah kita buat pada tugas sebelumnya. Oke, kita sudah masuk login di server Ubuntu 20.04.5 LTS. Nah, langkah selanjutnya ya ini kita langsung sudo su, kita masukin perintah sudo su. Nah, kita disuruh masukkan kembali password kita yang tadi login tadi ya. Oke, ini sudah masuk ke root at rijal home/rijal pagar ya. Oke, selanjutnya ya ini kita harus aktifkan si firmware-nya ini. Oke, ketika sudah, kita cek, karena saya sudah mengedit di awal, saya sudah mencoba-coba, jadi untuk firmware-nya sudah aktif. Langsung kita cek saja ya apakah sudah aktif atau dengan
dengan mengetikkan sudo ufv status. Nah, jadi di tahap ini untuk port-portnya yang kita masukkan adalah 2333, lalu ada port 12345, lalu ada port 80, ada port 443. Oke, jadi untuk port 233 ini untuk mematikan ya, untuk mengallow si lanjut ada 12345 yang dimana ini nantinya untuk membuka masuk ke webmin. Oke, selanjutnya lalu kita masukkan, ketika sini sudah aktif semua, kita masukkan nano etc. Oke, lalu kita masukkan saja ya nano slash etc slash ssh slash sshd underscore config ya, config. Ini kosong nih mas, ini mungkin ada yang salah ya, kita ini lagi, kita cek lagi config etc nano slash etc ssh slash sshd. Wah, di sini salah nih, sshd config. Nah, jadi ketika sudah menampilkan ini, tadinya ini hilang ya, tadinya ini tuh nggak ada. Oke, salah ya, kita exit saja dulu, kita ketikkan ulang. Yes, enter. Nah, tadinya kosong, lalu kita tambahkan dengan port 2333. Setelah ini sudah semua, kita scroll ke bawah. Nah, lalu ada di bawah use spam, yes, kita tambahkan dengan Denny users Rizal, D nya besar, U nya besar ya, seperti ini. Denny users. Ketika semuanya sudah oke, lanjut kita Ctrl X Y enter. Oke, selanjutnya kita ketikkan service SSH restart, kita klik. Nah, setelah ini sudah semua, kita perintahkan lagi sudah add users puas. Oh maaf salah ya, maksudnya ini sudah ditambah ya, jadi tidak perlu, sudah ditambah ini usernya Satas. Jadi penambahan usernya ini sudah ready. Nah, selanjutnya kita perintahkan lagi untuk sudo ssh untuk kita restart lagi service SSH restart. Nah, sudah. Oke, ini kita sudah dapat. Lalu ada sudo vsudo ya, kita perintahkan lagi sudo vsudo. Nah, pada ini kita tambahkan di sini nih, di bawah root al, lalu kita tambahkan uasnya ini huruf kecil saja, lalu untuk al ini kita ikutin yang di atas ini. Oke, ketika sudah semua, kita Ctrl X, lalu kita harus mencari
alamat IP addressnya ini. Kita dengan klik perintah IP addr. Nah, ketika sudah kita dapat di sini IP address kita adalah 192.168.1.21. Nah, ketika ini kita belum diedit, karena saya udah ganti wifi ya, jadi otomatis akan berubah. Nah, cara untuk merubah ini, kita klik di filenya, kita cari di file dengan memasukkan di Windows, di local disk di Windows, lalu kita cari driver. Kita cari sistem 32. Setelah sistem 32 kita cari drivers. Nah, drivers huruf kecil semua. Lalu ketika sudah, kita masuk ke etc, langsung masuk ke host. Kalau saya menggunakan Notepad++, kita masuk ke host. Nah, pada bagian ini kita harus merubahnya sesuai dengan alamat IP address kita yang di server tadi, 192.168 lalu 121. Nah, di sini nama domain kita nih, kita tambahkan nama domain kita rizal.com. Lalu setelah ini semua sudah, kita Ctrl S, yes. Oke, ada perintah ini, kita list yes lagi. Lalu setelah ini kita yes, Ctrl S lagi ya. Ini sudah semua. Mari kita cek di putih. Di putih ini hanya untuk mengecas SSH-nya saja, yang dimana apakah sudah diblok firewall khusus untuk si servernya ini. Kita klik, kita cari ya, kita masukkan saja host dan pitting tadi kita sudah rubah ini ya, kita sudah rubah 192 ini udah kita rubah, langsung kita gantikan rizal.com. Kita masukkan di putihnya ini rizal.com. Lalu untuk portnya ini kita pakai 2333 karena tadi di awal sudah kita rubah. Kita close. Nah, ini sudah bisa. Apabila kita udah ngeblok semuanya, kita klik Rizal sesuai login yang di server Ubuntu ini. Apabila ini diblok, maka itu berhasil. Kita masukkan saja. Maaf, salah. Sini ya. Rizal. Nah, akses ditolak. Oke. Berarti harus kita masukkan ini apa? Yang kita masukkan inilah yang sudah kita daftarkan tadi, yaitu ada usernya, itu UAS. Kita cek ulang kembali ya, kita buka putih dengan memasukkan nama domain kita atau IP address kita, lalu portnya 2333. Setelah ini kita enter. Nah, kita masukkan di sini UAS. UASnya ini password tadi kita sudah buat. Maka bisa atau tidak. Nah, ini adalah khusus untuk ya, yang ini form ya, ini waktunya login. Jadi di sini kita sudah sukses. Ini IP address tadi yang sudah kita ubah. Nah, berarti ini udah berhasil nih. Lalu kita masuk ke step selanjutnya. Apa itu? Step selanjutnya yaitu ada di nano etc apc.com, yang dimana ini untuk masuk ke PHP MyAdmin. Oke, kita masuk ke server kembali, kita ketikkan perintah nano spasi /etc /php MyAdmin /apache.com. Ini sudah ya, ini karena sudah
ini sudah masuk, kita Ctrl X, lalu kita buka Google Chrome untuk mengecek apakah sudah bisa atau belum. Oke, caranya bagaimana? Kita masukkan alamat IP address kita, ipaddress.com, misalkan rijal.com /php, maaf ya, php my admin. Apakah bisa atau tidak ya? Nah, ini kenapa kayak gini? Karena kita harus restartnya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, ini sudah. Apa nih perintah selanjutnya? Perintah selanjutnya ya ini kita harus restart si ini PHP-nya. Restart. Oke, kita masuk ke Google Chrome aja ya. Kita coba ulang atau bisa atau tidak. Kita coba oh maaf, rijal.com rijal ternyata bukan PHP admin ya. rijal.com/rijal karena tadi kita sudah ubah. Nah, nama domain kita ini adalah rijal.com, nama admin addressnya bukan lagi angka. Nah, ini sudah masuk ke sini. Selanjutnya step kedua ini kita masuk ke admin. Kita masukkan, kita harus ini. Lalu perintahnya apa? Sama, kita masuk ke lagi kembali ke server. Lalu kita memasukkan di sini intinya etc /webmin /mini serve kita enter. Nah, pada bagian ini kita harus ubah. Yang tadi di awal di sini itu sebenarnya adalah 10.000 itu di awalnya, tapi karena saya sudah ubah menjadi 1 2 3 4 5, maka nanti kita akan ketika membuka si webminnya ini, jadi namanya ini bukan lagi rijal.com titik 2 10.000, sudah tidak lagi, tapi rijal.com titik 2 portnya ini kita masukkan 1 2 3 4 5. Oke, ketika sini semua udah diubah, kita Ctrl X, Ctrl X, yes, enter. Lalu kita pilih ke service admin restart. Nah, ini sudah. Oke, sudah. Kita coba cek kembali di sini dengan memasukkan nama IP address kita, rijal.com titik 2 1 2 3 4 5. Apakah berhasil atau tidak ya? rijal.com error, kita tunggu dulu ya. Payment follow. Oke, nah di sini sudah bisa nih. Lalu caranya masukkan gimana kan? Cara masukkannya itu kita masukkan UAS dengan nama paspor yang kita sudah buat tadi. Jadi bukan lagi sesuai nama yang di server kan, karena kita sudah ada di user ya. Masuk atau tidak? Kita cek. Kita cek.
ternyata sepertinya bisa ya, karena sudah masuk dari bagian webmin. Nah, ini sudah masuk dengan nama domain IP address kita adalah rijal.com. Lalu yang diperintahkan ini adalah 12345. Oke, dengan nama usernya ini adalah UAS. Oke, berarti untuk sampai sini juga sudah berhasil. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Syahrijal, kelas 07 TPLM 008, mengenai proyek UAS ini di mata kuliah keamanan komputer. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau bagaimanapun yang datang dari saya sendiri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.